Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran lebih dalam, marilah kita melaksanakan berdoa. Berdoa pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan materi yang bertemakan pengertian dari kiat mengendalikan emosi. Sebelum lanjut, gimana kalian udah siap untuk mengikuti kegiatan layanan hari ini? Siap, Bu. Di sini nanti Ibu akan membagikan selembaran kertas yang berisi materi. Nanti di sini kalian bisa sambil memahami apa yang disampaikan. Di sini ada pengertian jenis-jenis emosi, macam-macam emosi dan cara pengendaliannya. Di akhir nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan. Paham? Paham. Kurang ya? Kurang apa? Mas. Oke, yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi yang berasal dari bahasa Prancis yaitu emotion, yang berasal dari kata lain yaitu emofiori yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa lain dari omnivor atau bisa dibilang varian X yang berarti luar, dan maupun yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Maksudnya ketika kita sedang emosi bisa jadi saraf atau organ dalam tubuh kita itu bereaksi, bisa jadi dengan spontan ataupun dengan tidak sengaja kita lakukan terhadap diri kita maupun orang lain. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis emosi. Berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada emosi yang berkaitan dengan perasaan atau saraf-saraf jasmani. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Muncul emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik luar individu, misalnya cuaca, kondisi ruangan dan tempat di mana individu berada. Nah, contohnya seperti yang kita lakukan sekarang. Mungkin ada teman-teman dari anak-anak yang tidak terbiasa dengan menggunakan AC, mungkin sekarang kulitnya agak dingin ya. Yang kedua yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit dan sebagainya. Mungkin seperti ini banyak dirasakan oleh faktor-faktor kesehatan. Biasanya anak-anak yang mengalami emosi berkaitan dengan kondisi fisiologis adalah dia yang biasanya tidak bisa mengontrol badannya dalam kondisi saat berlebihan. Yang ketiga yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, kasih sayang, dan benci, dan sejenisnya. Muncul emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Bisa jadi anak yang memiliki kondisi seperti ini, dia ada hubungan yang berlebihan atau dia memikirkan orang lain sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri dengan secara berlebihan. Akibatnya dia mengalami rasa atau peduli yang sangat tinggi terhadap orang lain.
Yang selanjutnya yaitu macam-macam emosi. Setiap orang tentunya pernah emosi. Anak-anak saat ditegur temannya dalam ketika melakukan kesalahan, emosi nggak atau menerima dengan lapang dada? Yang menerima dengan lapang dada. Jadi kalau misalkan kita salah ditegur, kita nggak boleh emosi ya. Ya, Bu. Kecuali kalau kita benar, misalkan kita nggak apa-apa emosi, tapi kalau bisa selesaikan dengan baik-baik ya. Ya, Bu. Macam-macamnya satu yaitu ada emosi marah, yang kedua ada emosi sedih, yang ketiga ada emosi iri, dan yang terakhir adalah emosi takut. Kita bahas yang pertama, yaitu yang pertama emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang lain bersalah terhadap dirinya. Jadi ketika teman kita menegur kita bahwa anak itu menganggap dia itu salah menegur kita, dia nggak mau ditegur oleh temannya. Itu adalah sikap yang tidak baik dan tidak perlu dilakukan ya. Yang kedua yaitu emosi sedih. Emosi sedih biasanya ada dalam diri seseorang ketika musibah datang. Seseorang saat mengalami kesedihan dia bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan dia biasanya tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang ketiga yaitu emosi iri. Orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya rendah atau kurang dari orang lain, maka orang itu akan tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya. Nah, ekspresi ini secara positif, yang positif akan menimbulkan gairah atau usaha mengingatkan kerja positif untuk menyamai dengan yang dibandingkan itu. Jadi ketika dia iri, dia terus berusaha untuk menyaingi orang yang lebih tinggi dari dia. Yang keempat yaitu emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa menjauh dari objek. Penyebab takut, rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek tersebut. Maksudnya adalah ketika kita dalam situasi takut, biasanya kita akan menghindari hal-hal apa yang membuat diri kita takut terhadap sesuatu objek tersebut. Sampai sini ada yang masih bingung terhadap materi yang disampaikan? Paham, Bu? Paham. Oke, kita masuk dari yang terakhir, yaitu cara pengendalian emosi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kita menghindari melonjaknya emosi kita. Yang pertama yaitu setiap tindakan harus didasarkan oleh akal sehat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita pikir lagi yang akan saya lakukan itu nanti akan menimbulkan apa. Kemudian jika saya tidak lakukan, maka apa yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berpikir tentang akibat negatif. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita bertindak, kita berpikir dulu nanti efeknya apa kita melakukan itu. Yang ketiga yaitu berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, kalau dia tidak mau minta maaf duluan, ya udah kita maafin aja tanpa dia minta maaf duluan, kita maafin aja. Toh nanti pasti dia akan butuh pertolongan dari kita tanpa kapan nggak taunya, pasti dia akan membutuhkan permintaan tolong dari kita. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu minta satu ya untuk coba itu tak bertanya ya kepada satu orang mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mbak Dewi, coba sebutkan macam-macam emosi yang tadi sudah disampaikan. Emosi marah, emosi sedih, dan emosi takut, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dewi.
terakhir, Ibu minta satu lagi dari anak-anak untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Ya, Mbak Isita, silakan. Ya Bu, jadi pengertian emosi adalah reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah jenis emosi. Yang pertama berkaitan dengan perasaan, yang kedua dengan berkaitan dengan kondisi fisiologi, dan yang ketiga kondisi psikologis. Nah, tadi adalah macam-macam emosi itu ada 4, yaitu emosi marah, sedih, iri, dan takut. Yang terakhir, cara mengendalikan emosi bisa dengan cara berpikir tenang, kemudian dengan memaafkan salah orang lain. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Mbak Isita. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tindakan selanjutnya, semoga kalian sudah bisa memahami dari kegiatan mengendalikan emosi. Jadi nanti ketika kalian emosi ataupun tidak ditegur oleh temannya, jangan marah, namun kita saling introspeksi diri, salah kita di mana dan apa baiknya yang kita lakukan agar tidak menjadi perpanjangan masalah antara kita dan teman kita. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.